Apakah hasil bakso Anda tidak konsisten? Dalam arti kadang bagus, kadang jelek. Kalau Anda sudah terbiasa berjualan bakso, tentu Anda tahu hal-hal seperti ini bisa bikin jualan kita rugi. Nah, kalau Anda ingin menghindari hal-hal tadi, sekaligus membuat hasil bakso Anda lebih bagus dan konsisten, maka pembahasan kita hari ini akan tepat untuk Anda, karena kita akan bahas tentang 3 hal yang bisa membuat hasil bakso itu tidak konsisten. Hal pertama yang bisa bikin bakso inkonsisten, tidak konsisten hasilnya, itu adalah protein bindingnya yang kurang optimal. Protein binding itu apa? Jadi kalau kita ngomong hasil bakso kenyal, keras, enak, bagus, itu tekstur selalu dihasilkan dari protein. Dimana protein ini sumbernya kan banyak. Paling sederhana dari daging yang kita pakai. Atau mungkin Anda menambahkan bahan-bahan yang mengandung protein. Seperti telur, di putih telurnya itu kan protein. Alternatif lain mungkin Anda pakai bahan seperti M100FT, ISP, itu kan juga sumber-sumber protein. Yang jadi masalah, ikatan protein itu tidak selalu tentang seberapa banyak protein yang Anda pakai di resep Anda. Jadi kalau Anda bayangkan, oke, saya pakai dagingnya kualitas bagus, ditambahkan telur, harusnya kan proteinnya banyak nih. Tapi kok hasilnya sering tidak konsisten, maka ini yang membuktikan bahwa tidak cuma jumlah proteinnya, tapi ikatannya, aktivasi proteinnya ini seberapa banyak. Itu yang paling penting. Dimana kalau kita ngomong protein binding, aktivasi protein, selain dari jumlahnya tadi, proses itu paling menentukan juga. Karena prinsipnya protein tadi kan diikat, mengikat. Yang diikat apa? Ada 2. Yang pertama selalu adalah cairan, dan yang kedua adalah lemak. Nah, makanya walaupun proteinnya banyak, tapi kalau ikatannya dia tidak bagus, dia tidak bisa mengikat cairan dan lemak ini, sehingga hasilnya itu biasanya tidak stabil. Lebih empuk lah, kenyalnya nggak dapet, keresnya juga nggak dapet. Makanya ini sangat penting sekali, protein binding. Hal kedua tentu sudah kita bahas tadi, yaitu adalah masalah cairan. Kalau tadi kita sudah bahas protein binding tadi kan mengikat cairan dan juga lemak. Anggap Anda sudah pakai banyak protein, aktivasinya juga sudah oke, tapi ternyata jumlah es yang dimasukkan, air yang dipakai itu terlalu banyak. Hasilnya sama saja. Karena tidak bisa terikat tadi, makanya hasil bakso kita jadi tidak stabil. Mungkin kadang bagus, kadang enggak. Problemnya bagaimana menentukan ini yang akan susah, karena umumnya yang saya dapati di Indonesia yang menentukan air es itu kan selalu tukang giling. Makanya ini jadi tantangan tersendiri kalau Anda nggak punya mesinnya. Yang ketiga yang bisa bikin hasil bakso tidak konsisten padahal Anda sudah pakai banyak protein, takaran es juga sudah dipastikan tepat, jawabannya mungkin ada di temperaturnya. Nah, kalau kita ngomong temperatur ada 2. Satu, temperatur waktu gilingnya, dan yang kedua temperatur waktu masak. Temperatur waktu giling kita butuh suhu yang rendah, serendah mungkin, makin dingin makin bagus. Kenapa? Karena tadi sudah kita bahas protein binding, jadi mengaktifasi protein supaya bisa mengikat dengan sempurna selalu butuh suhu. Dimana idealnya semakin dingin suhunya, semakin rendah, itu dia akan mengaktifkan lebih banyak protein sehingga ikatannya lebih kencang, lebih bagus. Makanya kalau Anda giling di penggilingan ternyata tidak pakai es batu, nah ini hati-hati, bisa jadi temperaturnya salah. Oke, alternatif temperatur dari penggilingan sudah tepat. Kemungkinan kedua, temperatur yang salah adalah dari proses masak kita. Nah, kalau tadi kita butuh aktivasi protein itu ketika digiling, sedingin mungkin, serendah mungkin. Ketika kita masak, jawabannya tidak boleh terlalu panas. Jadi kalau terlalu tinggi itu nggak bagus. Makanya ini agak-agak susah, perlu Anda pastikan temperatur waktu masaknya itu harus pas. Idealnya kalau Anda berpikir, alah hasil bakso nggak konsisten, nggak apa-apa lah, nggak bikin rugi, pokoknya terjual. Hati-hati. Karena prinsipnya kalau kita dagang bakso, kita berbisnis, tidak cuma kerugian itu dihasilkan dari ketika kita nggak bisa jualan. Tapi hasil bakso yang tidak konsisten itu bisa merusak image atau citra Anda. Jadi Anda bayangin ada pelanggan Anda datang hari ini makan enak, besoknya dia nggak enak, lusa biasa, terus besoknya lagi baru tidak enak lagi. Kira-kira image-nya apa? Oh, jangan makan di tempat itu deh, hasilnya nggak stabil. Nah, kalau cuma seperti itu nggak masalah, aman masih. Yang bikin lebih repot lagi, bikin masalah, kalau dia cerita ke orang lain gimana? Jadi bukan cuma Anda kehilangan Anda tidak cuma kehilangan pembeli tadi, mungkin potensi pembeli-pembeli yang lain juga ikut hilang hanya karena hasil tidak konsisten. Makanya Anda perlu hati-hati sekali, Anda perlu pikirkan hal ini matang-matang supaya hasil bakso Anda selalu konsisten. Oke, sekarang solusinya gimana? Nah, tadi kita sudah bahas masalahnya gimana. Solusinya nomor 1, tentu Anda harus pastikan dulu kualitas daging yang Anda pakai. Karena prinsipnya kan kembali, bikin bakso kan butuh protein binding yang bagus, di mana protein paling banyak selalu dari dagingnya.
Sehingga kalau Anda pilih dagingnya nggak bagus, takarannya nggak pas, dalam arti dagingnya sedikit, tepungnya banyak, esnya banyak, nah ini jadi masalah. Jadi pilih nomor satu dagingnya yang bagus dulu. Bagian apa? Tergantung. Kalau Anda sapi dan ayam pasti berbeda. Mungkin gampangnya saja Anda pilih yang lemaknya sedikit. Semakin sedikit lemaknya, biasanya itu semakin banyak protein. Sehingga seharusnya jumlah proteinnya banyak, aktivasi prosesnya betul, itu bisa lebih enak. Hal kedua tentu adalah masalah proses, di mana proses ini bisa dari rebusnya dan juga proses waktu giling. Oke, saya tahu kalau Anda bikin di penggilingan mungkin agak susah memastikan, karena yang ngatur kan tukang giling. Setidaknya Anda pastikan dulu proses rebusnya tepat lah. Proses rebus yang tepat seperti apa? Satu, prinsipnya jangan terlalu panas dan juga jangan terlalu cepat. Karena ketika kita ngerebus, ini kan bakso, anggap ini bulat. Kita perlu memastikan semua suhunya itu matang sempurna. Jadi tidak cuma di luarnya, tapi sampai di tengah-tengahnya ini juga harus terkena suhu yang pas. Suhu yang pas berapa? Idealnya suhu bakso yang matang sempurna itu selalu 72 ke atas. 72 ke atas, karena kalau 70 kurang, biasanya bakteri itu tidak mati sempurna dan juga banyak bahan-bahan yang baru aktif ketika terkena suhu panas yang pas. Makanya kalau suhunya masih di bawah 70, biasanya hasil kenyalnya nggak sempurna. Kok bisa seperti itu? Karena jawaban sederhananya ada bahan-bahan yang baru aktif mengenyalkan ketika dia terkena panas. Simpelnya adalah tepung. Anda pasti pakai tepung kan? Makanya ini proses masaknya harus dipastikan tepat. Terus kedua, kalau terlalu cepat, biasanya yang luarnya ini sudah 72, tengahnya belum. Kasusnya kalau seperti ini, itu biasanya bakso luarnya kelihatan bagus, garing, di pencet-pencet ini membalnya bagus, tapi ketika digigit, nggak ada perlawanan. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi pastikan proses rebusnya tepat, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Suhu air agak susah sih, karena ada beberapa variasi. Yang idealnya terbaik adalah 2 kali proses rebus, tapi kalau Anda nggak memungkinkan 1 kali doang, idealnya suhu air sekitar 82 sampai 85 derajat saja. Kalau lebih dari atas seperti itu, biasanya hasil baksonya pecah, jadi nggak konsisten juga kan. Ketiga, terakhir solusinya yang terbaik adalah Anda menambahkan bahan-bahan tambahan pangan. Apakah ini wajib? Kembali ke tiap-tiap kebutuhan dan kondisi tiap-tiap orang. Contoh, misalkan Anda punya mesin giling sendiri, berarti Anda bisa mengatur esnya dengan pasti, Anda bisa memilih kualitas dagingnya dengan bagus, tahapannya bisa Anda pastikan tepat. Mungkin Anda nggak perlu pakai bahan tambahan, bisa. Ataupun kalau pakai, ya mungkin cuma pengenyal seperti Wendapos, cukup. Tapi kalau ternyata Anda tidak bisa memilih daging yang bagus gimana, terus kedua Anda gilingnya juga tidak tahu harus tepatnya bagaimana karena di penggilingan, atau mungkin yang ketiga Anda butuh hasil bakso yang murah sehingga tidak bisa pakai daging yang premium, maka ini saatnya bahan tambahan pangan itu benar-benar diperlukan. Contohnya banyak, kalau misalkan takaran es tidak bisa diatur, Anda bisa pakai karaginan KRD 02, atau mungkin lemaknya dari dagingnya banyak, Anda bisa menambahkan serbuk protein yang 100 FT. Atau mungkin semuanya sudah oke, cuma masalah proses mekanismenya kurang tepat, sehingga ikatan proteinnya kurang bagus, Anda bisa menggunakan SL505. Jadi alternatif bahan tambahan memang banyak, dan tidak semua orang perlu menggunakannya, tergantung masing-masing. Makanya kalau Anda kesusahan, sebaiknya Anda konsultasi saja. Jadi saya siapkan tim yang mungkin bisa membantu Anda. Kalau Anda nonton ini di YouTube, seperti biasa, nomor ada di deskripsi. Cek di sana aja, Anda bisa kontak, bisa WhatsApp, bisa telepon. Kalau Anda nonton ini di platform yang lain, medsos yang lain, komen aja. Nanti akan saya kasih nomor yang bisa membantu Anda.